Presiden terkait agresi Israel ke Palestina, Erdogan, Turki tidak akan diam dan menonton pertumpahan darah. Presiden Recep Tayyip Erdogan kembali menegaskan bahwa Turki tidak akan tinggal diam dan menerima penganiayaan Israel terhadap Palestina. Sementara sebagian besar dunia memilih untuk menonton dan mengabaikan pertumpahan darah yang terjadi. Mereka yang tetap diam atau secara terbuka mendukung pertumpahan darah Israel harus tahu suatu hari nanti giliran mereka, kata Erdogan saat berpidato di pertemuan virtual Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa, Partai AK, seperti dikutip dari Daily Sabah Jumat 14 Mei. Dalam kesempatan yang sama, dia meminta dunia untuk berdiri melawan serangan Israel di Palestina. Seraya mengatakan itu adalah tugas kehormatan bagi umat manusia. Erdogan menekankan sangat penting bahwa Dewan Keamanan PBB mengambil langkah-langkah untuk memastikan perdamaian di Yerusalem sejalan dengan keputusan Majelis Umum. Dengan menyerang situs suci ketiga agama, negara teror Israel telah melewati semua batas. Jika kita tidak menghentikan serangan sekarang, semua orang akan menjadi sasaran mentalitas biadab itu, kata Erdogan. Pemimpin yang dikenal vokal terhadap masalah pendudukan Palestina oleh Israel itu juga menegaskan kembali bahwa Turki siap untuk secara aktif mendukung inisiatif apapun oleh PBB dan bertanggung jawab untuk memastikan perdamaian. Sejauh ini, kami telah berbicara dengan 19 presiden dan kepala pemerintahan untuk bertukar salam Idul Fitri dan membahas perkembangan di Yerusalem dan kota-kota Palestina lainnya, kata Erdogan. Erdogan juga memperingatkan organisasi kerjasama Islam bahwa jika tidak mengambil sikap konkret terhadap serangan Israel, itu akan mendiskreditkan keberadaannya sendiri. Oki dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan darurat tingkat menteri pada hari Minggu untuk membahas serangan Israel di wilayah Palestina. Hingga saat ini, setidaknya telah ada 119 warga Palestina, termasuk 31 anak-anak dan 19 wanita yang tewas sejak peningkatan ketegangan Israel-Palestina dalam beberapa pekan terakhir. Tidak hanya korban jiwa, lebih dari 830 lainnya dilaporkan terluka selain kerusakan berat pada bangunan tempat tinggal di seluruh daerah yang menjadi pusat konflik. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telepon Putin. Ia mengatakan Israel harus diberi pelajaran begini. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin soal kecamannya terhadap tindakan Israel kepada Palestina. Dilansir Al Jazeera, Erdogan mengatakan komunitas internasional harus memberi pelajaran kepada Israel dan mencegah tindakannya kepada Palestina. Erdogan mengatakan hal ini saat melakukan telepon dengan Vladimir Putin pada Rabu 12 Mei 2021, menurut Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki. Situasi Israel dan Palestina berkobar setelah milisi Palestina pada Senin lalu mengultimatum Israel untuk mundur dari kompleks Masjidil Aqsa di Yerusalem menyusul serangan pada warga Palestina. Hubungan memanas karena rencana penggusuran paksa penduduk Palestina di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Penggusuran itu akan dilakukan untuk memberi wilayah baru bagi pemukim Israel. Terbaru, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan korban bertambah. Erdogan pada Rabu lalu menekankan perlunya pihak internasional memberi pelajaran kepada Israel dan mencegahnya. Presiden Turki itu juga mendesak Dewan Keamanan PBB campur tangan dengan pesan yang tegas dan jelas kepada Israel. Erdogan menyarankan kepada Putin bahwa pasukan perlindungan internasional diperlukan untuk melindungi Palestina. Eskalasi yang terjadi di Israel-Palestina secara tidak langsung mempengaruhi hubungan Turki dengan negara Yahudi itu. Tahun lalu Erdogan ingin memperbaiki hubungan Turki dan Israel setelah perselisihan bertahun-tahun soal pendudukan di Palestina. Pada tahun 1949, Turki menjadi negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui Israel sebagai negara, lalu memutuskan hubungannya pada tahun 2010. Itu terjadi setelah 10 aktivis Turki pro-Palestina dihabisi oleh pasukan komando Israel yang menaiki kapal milik Turki Mavi Marmara.
Sementara itu Erdogan dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diketahui kerap kali sering lempar komentar pedas. Di sisi lain, Allahu Akbar, Brigade Al-Qassam klaim Rusal pangkalan udara Israel dan Iron Dome. Brigade Izzuddin Al-Qassam, milisi Palestina di jalur Gaza, Palestina, mengklaim telah menargetkan stasiun Iron Dome dan pangkalan udara Israel dengan serangan rudal. Pangkalan yang diserang rudal adalah pangkalan udara Hatzerim yang digunakan oleh jet-jet tempur Israel untuk membombardir jalur Gaza. Kami menembakkan peluru kendali Sigel ke pangkalan udara Hatzerim, tempat pesawat-pesawat tempur pendudukan Israel terbang untuk membom warga sipil di Gaza, kata Brigade Izzuddin Al-Qassam dalam sebuah pernyataan. Kelompok itu mengatakan pihaknya juga menyerang pabrik kimia di Nahal Oz di Gurun Negev dengan drone bunuh diri Sehab. Juru bicara Brigade Izzuddin Al-Qassam, Abu Ubaidah, sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada garis merah dalam menanggapi musuh Zionis. Dia juga mengatakan bahwa kelompok perlawanan Gaza telah mulai menggunakan rudal baru yang dapat menjangkau seluruh wilayah Israel. Roket diluncurkan menuju Bandara Ramon dengan rudal Aisyah dengan jangkauan 250 km atau 155 mil, kata Abu Ubaidah. Pengumuman tersebut menyusul pernyataan sebelumnya oleh milisi Palestina bahwa mereka telah meluncurkan sejumlah drone kamikaze atau drone bunuh diri yang membawa muatan bahan peledak ke Israel Selatan dari jalur Gaza. Militer Israel mengklaim telah menjatuhkan 2 drone tersebut. Media Israel berbahasa Ibrani, Roya News, kemudian melaporkan bahwa baterai kubah besi terkena beberapa granat berpeluncur roket. Militer Zionis Israel belum berkomentar atas klaim serangan rudal sayap milisi Palestina terhadap stasiun Iron Dome dan pangkalan udara Hatzerim. Belum ada laporan tentang kerusakan dan korban terkait serangan tersebut. Sejumlah maskapai asing telah membatalkan penerbangan ke Israel karena konflik di wilayah pendudukan. Pada hari Jumat, Israel melanjutkan serangan udara mematikan dan menghancurkan terhadap jalur Gaza. Dalam sebuah pernyataan setelah tengah malam 15 Mei 2021, militer Israel mengatakan bahwa pasukan udara dan daratnya menyerang Gaza tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Israel bagaimanapun kemudian mencabut klaim tersebut dengan mengatakan itu bukan invasi darat. Warga Palestina di Gaza juga mengatakan mereka tidak melihat tanda-tanda pasukan darat Israel telah berada di dalam kantong Palestina tersebut.